agenda hari ini, Mu? Ya, agenda hari ini adalah pemeriksaan 4 orang ahli dari jaksa penuntut umum, ahli poligraf, ahli hukum pidana, ahli hukum pidana IT, dan ahli kriminologi anak. Ada 4. Pak, tadi kan dari poligraf sendiri ada sebutan mereka kalau si Yuda ini berbohong. Kalau dari pihak dari Yuda sendiri bagaimana sih? Ya, itu sangat tergantung ya, karena poligraf itu merupakan instansi dari kepolisian. Iya. Secara normatif katanya dia mandiri, tetapi secara kejiwaan pasti akan dikendaki penyidik ya akan dipenuhi kalau pendapat saya ya. Jadi hal-hal yang dibilang bahwa dia independen itu normatif. Iya, berarti nggak setuju dengan pendapat ahli poligraf? Tidak setuju. Kalau dari pengakuan Yuda ke pihak kuasa hukum sendiri bagaimana sih, Pak? Ya, dia bilang bahwa ketika diperiksa poligraf itu saat dijadwalkan besok. Oh, harusnya dijadwalkannya besok, oke. Tiba-tiba tengah malam itu. Ini kan akan sangat mempengaruhi. Tetapi kata ahli poligraf tidak mempengaruhi. Berarti dalam arti di sini kondisinya merasa dirugikan dengan para saksi. Iya, dengan perubahan itu. Tiba-tiba mendadak. Apakah Tapi dalam mungkin alasannya apa sih tiba-tiba berubah gitu jadwalnya? Tidak tahu, nggak ditanya. Kita nggak nanya. Apakah dalam malam hari itu kondisi fisiknya Yuda saat itu memang sedang tidak baik atau bagaimana? Ya, kalau secara dia ucapkan, tentu dia bilang siap. Tetapi dapat dibayangkan ya, faktanya kalau tengah malam mendadak dia siap besok, dia untuk besok tiba-tiba tengah malam itu kan akan mempengaruhi. Pasti itu akan mempengaruhi kesiapan dia. Ya tentu kalau ditanya sebagai orang yang lagi bermasalah siap, ya siap. Tetapi tentang kejiwaannya tentu akan ada goncangan. Itu hal-hal yang biasa aja dalam fakta. Oke. Untuk selanjutnya, Bang, yang menurut abang sangat intervensi atau tidak mendukung daripada sidang hari ini dari para ahli siapa? Ya, salah satu yang dari Prof itu, ya, Ahli apa itu, Bang? ahli pidana. Apa maksud menurut ini? Karena kalau menurut saya tadi udah disepakati, undang-undang juga begitu, dari bunyi sumpah juga begitu, bahwa ahli itu akan menerangkan sesuatu sesuai dengan bidang keahliannya. Tetapi ternyata ini seorang profesor ini, dia dalam berita acaranya pemeriksaan di penyidik, dia setelah diperlihatkan tentang keterangan saksi, semua saksi. Dia suruh dibaca semua keterangan para ahli selain dari dia. Kemudian dipertontonkan atau dibuka atau diputarkan rekaman video CCTV tentang kegiatan itu yang menjadi masalah itu. Nah, ketika saya tanya, apakah ini dimaksud fakta? Dia kemana-mana jawab. Sedangkan menurut saya fakta itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli. Nah, apa yang dilihat oleh para saksi, putaran video. Nah, itu menjadi bukti ketika ini saling berhubungan. Itu fakta. Nah, dia di dalam kesimpulan berita acara pemeriksaan menyimpulkan, dihubungkan dia bahwa ini perencanaan ini adalah pembunuhan berencana berdasarkan keterangan saksi tadi. Ini pembunuhan, bahwa 359 nggak masuk, ini kekerasan. Nah, seorang sebagai ahli, dia sebenarnya cukup memberikan keterangan tentang keahlian dia, tidak dia menghubungkan antara keterangan ahli atau keterangan saksi kepada fakta. Bila yang menghubungkan fakta yang berhubungan itu adalah kewenangan penegak hukum, penyidik dalam berkas perkara, penuntut umum dalam tuntutan, penasihat hukum dalam pembelaan, hakim dalam putusan. Itu yang benar, berarti dia tidak profesional. Oke, berarti kan tapi semua ahli kan dikasih CCTV, dikasih pemeriksaan saksi, itu semua ahli kan seperti itu. Nah, berarti ada yang salah dong dengan penyidiknya. Kalau menurut saya salah. Dia tidak mengemukakan tentang fakta. Dia tidak memadukan fakta. Dia keahliannya, apa keahliannya?
Nah, biarlah penegak hukum yang menghubungkan itu. Ada indikasi bahwa ini ada yang nyetir ngasih di belakang. Ya karena dia tidak proporsional aja. Seperti ahli IT tadi diminta itu, setelah ditontonkan dia nggak mau jawab. Itu bukan keahlian saya untuk gerak apa perbuatan si terdakwa, bukan kewenangan saya. Saya yang berwenang, yang bisa saya terangkan adalah tentang keahlian saya di bidang hukum IT. Untuk menghubungkannya silakan aja penegak hukum gitu loh. Oh, oke. Berarti harusnya si penyidik itu tidak meminta penilaian si Seharusnya Oh, oke. kalau profesional. Si Oke. ahli juga seharusnya tidak menjawab. tidak menjawab atau tidak mengawinkan fakta-fakta itu. Oh. Dan untuk garis besarnya hari ini kecewa dengan kehadiran dari para saksi. Terutama dengan sang profesor, saya kecewa. Ahli pidana ya, Bang? Ya. Mungkin agendanya Selanjutnya hari Kamis ini apa? Selanjutnya kapan, Bang? Hari Kamis itu keterangan si terdakwa. Keterangan Nanti terdakwa. ada ya. Kalau bisa tolong situ jadi supaya tahu semua berhak untuk menilai lah, seperti apa keterangan saksi mana yang bohong bisa kita buktikan dengan chattingan. Ada chatting antara ibu korban dengan terdakwa. Ada riwayat tentang berlatih renang sebelumnya, seperti apa hubungan terdakwa pada anak. Bisa dilihat bagaimana hubungannya. Berarti akan membuka fakta baru di Iya. nanti ya. Oke. Oke. Persiapan Yuda sekarang sudah sejauh mana? Sejauh mana untuk mempersiapkan sidang hari Kamis? Dia tidak perlu persiapan kalau seorang terdakwa. Dia terangkan aja apa yang terjadi. Tapi setiap sidang kan si terdakwa kan bawa catatan, apakah itu untuk mengaklarasi untuk membantah untuk beberapa. mengantar keterangan saksi. Oke. Umpamanya berbohong, dikatakan oleh saksi ibu anak korban bahwa pernah diacam melalui chatting tapi dihapus. Padahal chattingan itu bisa dibuka oleh penyidik kalau memang ada. Ya kan? Tetapi berdiri sendiri keterangan itu. Oke. Apakah ada saksi, Bang, minggu depan dari terdakwa? Ada setelah terdakwa. Saksi meringankan sudah, Bang? Berapa orang? Belum. Ada 4 orang atau 6 orang saksi yang meringankan. Besok. Ya, Bisa baca, sedangkan ahli telematika kita punya. Selain chat ada apa aja? Ini persidangan ke depan selain chat, selain apa aja? Gimana? Selain chat kenapa aja persiapan? Ya kita persoalkan tentang bukti perolehan DVR itu. Apakah itu masih asli? Apakah itu sudah diedit? Nah, gitu ya. Udah cukup, oke. Ya. Oke.